Nah, di rehab itu ada bimbingan sosial, ada bimbingan mental spiritual, ada bimbingan vokasional. Tidak bisa sembuh, tapi stabil. Nggak mau ikut kegiatan, kita pendekatan dulu, emosional dulu, kasih motivasi apa sih sebenarnya yang dia butuhkan. Gini, yang perlu diketahui, lembaga kita ini kan UPT RSBL, Rehabilitasi Sosial Bina Laras, itu milik Provinsi Jawa Timur, tepatnya di bawah naungan Dinas Sosial. Kalau berdirinya itu di tahun 1992 ya, di tahun itu. Dan untuk kebutuhannya jelas kita menjalankan amanah undang-undang ya, undang-undang dalam melaksanakan rehabilitasi sosial untuk khususkan klaster ODGJ atau eksploitif. Sebenarnya masuk sini itu orang-orang yang sudah dinyatakan stabil dari RSJ. Jadi nggak semua kayak di di jalan atau apa bisa masuk, enggak. Tadi ada prosedurnya. Jadi tujuannya jelas didirikannya untuk memberikan pelayanan dan bagaimana teman-teman yang sudah dinyatakan sembuh dari RSJ itu bisa berfungsi kembali sosialnya gitu. Rata-rata demikian. Nanti lebih lanjut bisa kami ada profilnya. Misi di sini di masalah bank itu kan sudah gantikan ya. Tinggal ada mungkin bisa menjelaskan pendekatan terapeutik dan pengembangan fungsi sosial. Nah, kita ada 3 visi. Tak fokus ke 3 aja ya dalam menjelaskan ya, karena ini kan tekstual ya, tapi dalam implementasi nanti dilihat dari program. Di ketiga itu bagaimana kita juga nantinya meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat untuk benar-benar bisa mengurus psikotik itu tadi, karena difabel yang susah ya di masyarakat itu adalah difabel intelektual. Nah, karena mereka juga kecenderungannya itu ada kekerasan, ada waham dan lain sebagainya jenisnya untuk psikotik itu. Makanya visi-visi kami ya sudah jelas bagaimana kita bisa memandirikan, itu kata kuncinya, memandirikan klien yang ada di UPT ini gitu. Ada beberapa prosedur ya. Prosedur yang pertama itu harus ada surat keterangan dari RSJ kalau sudah pernah dirawat dan dinyatakan sembuh dalam hal ini medis ya. Itu satu. Dan dapat rekomendasi dari dinas sosial, karena kita juga mendukung dari program bebas pasung seperti itu. Jadi nanti akan biasanya kalau untuk ke dinas sosial itu kan juga perlu dari surat dari desa gitu kan, karena klien kita rata-rata itu memang ada yang dulunya dipasung, ada yang memang tidak, namun keluarga itu bingung ini gimana prosedur untuk untuk merawat gitu. Akhirnya biasanya ada dari pilar-pilar sosial yang ada di masyarakat kan, pilar-pilar sosial ada macam-macam. Selain dari desa itu kan ada Karang Taruna, ada Tagana, ada macam-macam. Nah, nanti biasanya itu bisa membantu untuk follow up ke dinas sosial atau dari masyarakat individu yang tahu itu bisa untuk melakukan dinas sosial, dan akhirnya dari RSJ didampingi bisa masuk sini. Jadi kalau memang ada ODGJ di pinggir jalan itu nggak bisa sembarangan masuk sini? Nggak bisa, karena kita ini bukan untuk perawatan medisnya enggak, tapi kita lebih ke rehabilitatif ya, artinya pengembalian fungsi sosial terutama. Makanya kita dinaungi oleh dinas sosial. Kegiatannya kita terjadwal ya, karena di dinas sosial itu sendiri untuk UPT, unit pelaksanaan teknisnya itu kan kita punya 2 hal, dari di pelayanan dan rehabilitasi. Kalau pelayanan itu yang perlu diketahui, pelayanan itu terdiri dari sandang pangan papan ya, artinya kebutuhan dasar kita penuhi terlebih dahulu. Bahkan di kesehatan juga itu sudah termuat di pelayanan itu sendiri. Nah, di rehab itu ada bimbingan sosial,
ada bimbingan mental spiritual, ada bimbingan vokasional kayak pelatihan, kayak apalagi kemarin kita juga kerja sama rumah inklusi ya tentang batik ciprat gitu, untuk bagaimana si klien kami juga bisa berkembang. Jadi dalam prakteknya itu dibagi Senin sampai Jumat. Senin kita ada kegiatan dari pagi ya, mulai dari nanti pembimbing pengasuhnya bagaimana mengajak klien mandi, mengajarkan menjaga lingkungan. Terus habis itu juga ada senam pagi, setelah itu sarapan bersama. Kita ada Senin setiap jam 9 itu adalah bimbingan. Ada bimbingan tadi yang saya sampaikan, ada bimbingan sosial, ada bimbingan keagamaan juga, dan ada kadang rekreatif. Rekreatif itu kayak biasanya karaoke, ada kegiatan-kegiatan open dan sebagainya. Kalau Sabtu dan Minggu kita ada petugas ya, yang wajib hadir itu adalah perawat, karena obat itu rutin. Karena minum obat ya Pak? Iya, karena kan salah satu kalau DGC ya, ekspsikotik itu mereka dinyatakan stabil. Nah, yang saya tahu itu juga ada treatment dari obat itu sendiri harus rutin ya, dilihat dari follow up dokter yang di RSC. Kan kita kerjasama sama RSC Lawang sama RSC Menur gitu kan. Dari dokter setiap ke sini itu melihat perkembangan, nanti baru hasil follow up dikasihkan perawat kita gitu kan. Nah, makanya perawat harus hadir, terus bagian ibu dapur juga harus hadir untuk memenuhi kebutuhan makan. Terus dari kepegawaian itu kita piket, ada piket. Nah, dari piket itu sendiri nanti yang mengarahkan kegiatan rekreatif ya, karaoke kalau kita sering lihat film gitu, atau enggak bersih-bersih lingkungan, kerja bakti gitu. Sabtu Minggu jadi masih ada kegiatan, walaupun tidak full kegiatan Senin sampai Jumat. Kalau itu kan pasti ada faktor intern, ekstern kan gitu. Kalau ini yang saya tangkap kan otomatis kita sebagai petugas ke klien. Kalau saya lebih menangkapnya demikian ya. Kalau ke klien kita kita dari segi pelayanan biasanya kita itu bagi 3 kriteria klien. Ada yang ringan, sedang, dan parah gitu kan. Nah, penanganannya juga beda. Nah, penanganannya berbeda seperti apa? Kalau ringan otomatis mereka sudah bisa diajak komunikasi, mereka tahu peran, mereka tahu tanggung jawab, akhirnya kita kasih tugas. Nah, kalau yang sedang biasanya ikut bimbingan yang klasikal atau umum seperti itu dan sebagainya. Namun yang jadi permasalahan setelah itu biasanya klien itu perlu perhatian kasih sayang ya, sedangkan jumlahnya 200, sedangkan petugasnya di sini 30 pun tidak semua langsung mendampingi klien. Otomatis kasih sayang itu kadang terbagi-bagi ya, jadi akhirnya kadang motivasi klien itu agak menurun. Namun tetap kita ada beberapa treatment tertentu, ada evaluasi karena kita ada pembimbing pengasuh, ada evaluasi klien ini butuh sesuatu untuk meningkatkan motivasi kembali. Dia kangen sama keluarganya, kita akseskan. Dia perlu dirujuk lagi ke RSC, kita akseskan. Terus habis itu klien ada yang nggak mau ikut kegiatan, kita pendekatan dulu, emosional dulu, kasih motivasi apa sih sebenarnya yang dia butuhkan gitu. Itu termasuk kendala kita, motivasi yang fluktuatif lah ya, tidak kadang tidak konsisten karena mereka juga ada ketergantungan obat. Jadi itu salah satu permasalahan itu. Sama keluarga, karena jarak tempuh yang cukup jauh, tidak hanya dari Pasuruan, jadi mereka sehari sini dan itu juga punya pengaruh terhadap keluarga itu sendiri, terhadap klien yang di sini. Kadang kangen, kadang pengen pulang, akhirnya nggak ingin ikut kegiatan, ngambek, dan kadang ya istilahnya omongannya ya muncul lagi yang kasar lagi. Tapi tetap sebagai pelayan masyarakat kita harus sabar ya tentunya untuk menghadapi itu. Sendiri itu mengacu kepada bagaimana dia itu mampu memahami perannya sebagai nanti kalau kembali di keluarga, kembali di masyarakat. Jadi kemandirian itu menjadi tujuan utama, tapi jangan dibayangkan mandiri terus nanti harus kayak masyarakat enggak, tapi minimal tidak ada kekerasan, satu ya itu ya, jadi sudah tidak ada kekerasan, 2 sudah bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari kayak activity daily living, artinya kayak makan sudah bisa sendiri, mandi bisa sendiri, bisa
merawat dirinya sendiri tanpa harus harus bergantung sama orang lain. Seperti itu. Terus habis itu juga dia juga mampu untuk mengontrol emosi yang akhirnya minum obat juga mau teratur. Nah, akhirnya dari beberapa hal tersebut bisa menjadi laporan kasus bahasanya before afternya itu kondisinya sudah membaik. Itu artinya tidak ada kekerasan, itu paling utama. Kemarin kalau total klien itu kita kan terbagi dari 2 tempat ya, klasternya di Banyuwangi. Kalau di sini petugasnya kurang lebih 31, itu sudah semua ya, dari kepala UPT sampai satpam sampai dapur di bagian PU, bagian pelayanan, bagian rehab, nah bagian Texas juga. Nah terus kalau klien kurang lebih karena kita ketambahan kemarin ada yang dipulangkan kurang lebih 185. Lumayan banyak Ya, karena kuota 200, cuma karena pandemi kita nggak bisa langsung menerima. Banyak yang masih kita tahan, nggak boleh masuk sini dulu karena pandemi. Kita mau di prosedur kayak gitu. Apalagi musim Ramadan ini yang pulang. Tapi kan kita juga nggak semena-mena langsung memulangkan, karena rata-rata kalau dipulangkan ketika memang belum sembuh total dan keluarga belum siap, nanti ya yang terjadi akan dipasung gitu. Jadi atau enggak kabur atau menjadi gelandangan. Makanya kan kita harus benar-benar memastikan dengan catatan kayak kalau dari kesehatan itu kan dari perawat, kalau dari psikologisnya dari pihak konselor, kita punya konselor juga. Terus habis itu juga dari Peksos juga menyatakan bahwasanya ini sudah siap untuk dikembalikan. Baru kalau makanya kita sering untuk memberikan motivasi, bahwasanya menyadarkan mereka, kamu kalau pulang ngapain terusan kalau di rumah kan gitu. Jadi kasih pertanyaan untuk biar mereka jawab sendiri. Jadi bagaimana kita ya harus pintar-pintar untuk redam keinginan kuat itu. Yang jelas cara berkomunikasi yang baik kan tadi sudah saya jelaskan ada pembagian 3 ya, jenis klien itu yang sedang berat gitu kan. Kalau ringan enak gitu, kalau sedang kita lihat dulu dia jenis apa namanya, permasalahan gangguan jiwanya, apa waham, apa skizofrenia atau paranoid, atau bahkan RM masuk sini juga. Kita harus pendekatannya beda-beda, bahkan kalau berat pun juga beda. Makanya yang secara umum yang bisa saya sampaikan ya, kita sebagai pendamping ya harus tahu dulu latar belakangnya klien itu sendiri, permasalahannya apa, baru nanti kita sesuaikan. Kalau memang ada klien yang sifatnya dia punya kekerasan gitu, masih punya kekerasan, kita juga harus tegas gitu. Artinya tegas tidak harus melukai fisik, tidak ya, tapi ada reward punishment gitu, reward punishment yang itu nantinya bisa untuk mengontrol mereka itu sendiri, karena mereka itu kan bermainnya itu lebih ke insting naluri daripada akal sehat gitu. Di surat itu sekitar 50 tahun. Berapa Pak? 50 tahun. Itu maksimal ya? Iya. Kalau minimalnya ada? Ya, sekitar lebih 17 tahun. Kita kan karena organisasi ya, atau kelembagaan, harapan itu termaktub sama visi misi kayak gitu. Jadi harapan sudah terpampang jelas bahwasanya bagaimana kita mampu mewujudkan suatu tempat yang mampu sebagai memberikan social service kepada klien kami, untuk ketika masuk yang semulanya belum berdaya, belum mandiri, belum mampu untuk berkegiatan selayaknya manusia yang normal, ya apa caranya buat di sini mereka bisa memahami peran mereka itu sendiri, akhirnya kemandirian itu muncul. Karena kata kunci rehabilitasi